Aku tahu, selama beberapa minggu terakhir, kita telah menyaksikan tindakan yang berani dan kebaikan luar biasa di seluruh dunia, terlebih tentang penanganan pandemi global ini. Dari dokter, perawat, tenaga medis, relawan kesehatan, pekerja kelontong, pekerja pengiriman, pekerja pos, pekerja transportasi, dan pekerja restoran. Semuanya menunjukkan kebaikan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Aku bersyukur dan berterima kasih yang besar untuk semua petugas medis di seluruh dunia. Terima kasih pula untuk media yang berkenan memberikan, menyampaikan, dan mencarikan informasi untuk pandemi ini. Dan untuk warga global yang telah mendukung upaya ini, aku sangat mengapresiasi dengan tinggi. Aku, Fitria Fiko Handayani, seorang patriot berdarah Jawa, namun aku juga warga dunia. Dari surat cinta Fitria untuk semua garda terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi di dunia sedang membabi buta menuju ke era yang sangat tidak kita segani. Banyak sekali negara di dunia yang mengalami pandemi yang sama dengan Indonesia. Berbagai macam kebudayaan, berbagai macam ras, suku, bangsa, dan banyaknya masyarakat di Indonesia akan menambah populasi Indonesia yang semakin maju. Tidak bisa dipungkiri bahwa virus COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 terus-menerus menjalar di seluruh dunia. Hingga saat ini belum terdapat dan belum terdeteksi bagaimana cara menangani virus tersebut. Banyak sekali masyarakat yang resah akan bagaimana mereka akan melanjutkan kehidupan mereka, bagaimana mereka akan melanjutkan pendidikan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak pendatang dari luar yang kembali ke negara mereka, banyak pendatang dari Indonesia yang keluar negeri untuk mengadu nasib, akhirnya kembali ke Indonesia, dan akhirnya hanyalah membawa virus itu kembali datang ke Indonesia. Apa boleh buat, bagaimanapun akan terjadi, virus ini sangat mematikan. Virus COVID-19 ini adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Mula-mula, korban akan merasakan sesak nafas, demam, batuk tidak berdahak, bahkan diikuti dengan gejala-gejala. Bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan seperti ini, sedangkan Indonesia adalah negara maritim. Beberapa penduduk bekerja sebagai nelayan, bekerja sebagai petani, beberapa penduduk juga bekerja membanting tulang, mengadu nasib di jalanan, berjualan, mengantarkan barang, dan lain sebagainya. Satu hal yang tidak bisa dilupakan di Indonesia adalah ekonomi. Hidup bagaikan kita membeli suatu barang dan kita akan mendapatkan barang tersebut. Sebanyak apa kita memiliki uang, itulah yang akan kita dapatkan. Bagaimana jika terjadi satu hal yang tidak diinginkan? Terjadi PHK, terjadi pemecatan secara mendadak, kebangkrutan perusahaan, atau mungkin adanya kebijakan untuk menurunkan karyawan dan pekerja. Bagaimana nasib mereka? Saat ini Indonesia tidak terjadi dalam kondisi yang sangat krisis, menuju krisis ekonomi. Dolar meningkat. Bagaimana Indonesia bisa hidup kalau hanya dengan kita berdiam diri di rumah, social distancing, menjaga jarak, sedangkan kita menghasilkan uang dengan berinteraksi satu sama lain. Pedagang berinteraksi dengan pembeli, penjual berinteraksi dengan penawar, petani berinteraksi dengan semua pemasok dari penghasilan petani tersebut. Nelayan akan terus berkecimpung dengan nelayan lain di laut. Guru akan bertemu di keramaian dengan murid-muridnya. Dokter pun akan mengobati pasien di kerumunan tanpa memilih pasien itu terserang apa. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia di dunia ini memang membutuhkan uang. Kebijakan pemerintah dikeluarkan bukan semata-mata hanya memikirkan tentang coronavirus ini, tapi kita juga harus sadar bahwa pemerintah
kebijakan, pasti juga pemerintah memberikan solusi. Siapapun yang memiliki lebih, silahkan memberikan yang berkurang. Siapapun yang memiliki kekurangan, janganlah berkecil hati. Sekalinya virus ini akan menular ke satu orang, segeralah untuk mengatasinya sendiri masing-masing. Pemerintah sudah memberikan hal terbaik, pemerintah sudah melakukan hal yang paling baik di sini. Kita juga harus berkecimpung di dalamnya. Tenaga medis sudah merelakan mereka tidak bertemu dengan keluarga mereka, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa. Tidak sedikit tenaga medis yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak makan, menahan buang air, menahan bertemu keluarga, dan bahkan tidak bisa menemui anak, suami, dan keluarga mereka dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Sektor ekonomi di Indonesia mungkin menurun, tapi apa boleh buat? Coronavirus ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak selamanya tentang kemewahan, tentang mencari uang, tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan terus-menerus bekerja keras. Di sini kita harus selalu bertoleransi, saling membantu. Kehidupan itu seperti kita menitik sekotak buah stroberi. Terlihat sama, merah, menggoda, merona. Cuman apa yang kita rasakan? Kita satu Indonesia. Ibaratkan satu kotak itu merupakan Indonesia, negara yang dipenuhi oleh banyak masyarakat. Stroberi satu kerumunan, dia punya satu rasa, masam dan manis. Entah itu rasa masam atau manis, manusia perlu mencicipinya untuk manusia bisa merasakan bagaimana rasanya hidup di negeri Indonesia. Banyak sekali pemulung di Indonesia, banyak sekali pengemis, bahkan dampak COVID-19 ini sudah merajalela menuju ke kriminal. Kriminal yang dimaksud adalah banyaknya sekali kasus pencopetan, kemalingan, dan tidak amannya lagi kehidupan sehari-hari. Bahkan kita harus melihat saudara-saudara kita kesakitan di pinggiran, tidak makan, bahkan tidak bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak karena tidak bisa membayar uang sewa dalam hidupnya. Sungguh memang COVID-19 ini tidak bisa kita lihat sampai kapan dia akan terus menyerang Indonesia. Selain di sektor ekonomi, banyak lagi sektor lain yang akan terus mempengaruhi. Kita berbagi, karena ekonomi di Indonesia akan terus membaik jika kita semua bisa hidup, kita semua bisa menjalankan kehidupan dengan baik meskipun dengan keadaan seadanya. Meskipun kita dengan tangan-tangan bantuan orang lain, jangan sungkan untuk terus meminta bantuan kepada orang yang bisa diberi bantuan dan kepada orang yang bisa memberikan bantuan. Ulurkanlah tangan kalian agar Indonesia bisa tetap berjalan, Indonesia bisa tetap menjadi negara yang saling mencintai antar umat, saling mencintai dan saling memberi, mengasihi, dan hidup dengan makmur layaknya situasi sebelum COVID-19 ini. Semoga dengan adanya video ini dan pesan-pesan yang terkandung di dalam ini, semoga Indonesia bisa tetap kuat menjalani pandemi ini, tetap bersama, berangkul untuk tetap menjaga diri satu sama lain, menjaga diri agar negeri ini tetap penuh dengan masyarakatnya, tetap padat dengan kegiatan sehari-harinya, tetap ramai jalanannya, dan tetap bisa lakukan kegiatan seperti hal biasa. Hidup tidak selamanya tentang gelap, tapi akan ada terang jika kalian berani melangkah. Karena di satu lorong yang gelap akan memiliki satu ujung yang terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FLMPI, salam kerjasama mahasiswa perindustrian Indonesia.